Enggak, saya mau bikin pelaporan bisa Pak. Lapor apa Bu? Bikin pelaporan tindak KDRT. KDRT lagi, resti dong. Saya mau tahu reaksi kepolisian itu seperti apa. Kita memang kalau Paula itu melakukan. Kita dari Sahabat Polisi Indonesia, kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat. Dan kita sebagai konten kreator kita harus punya kepekaan terhadap sosial, harus peka terhadap masyarakat. Kalau nggak peka bahaya. Robert. Bukan ya? Robert kan? Bukan. Aku lagi kempreng itu kameranya. Bikin pelaporan tindak KDRT. Baru-baru ini, pasangan selebritas sekaligus YouTuber ternama dilaporkan ke polisi akibat konten prank bertema KDRT yang dibuatnya. Benarkah ada yang salah dari konten prank tersebut? Lalu, video prank apa saja yang bisa menyeret pembuatnya berhadapan dengan hukum? Simak liputan selengkapnya hanya di Target. Pasangan selebritas sekaligus YouTuber kesohor, Baim Wong dan Paula Verhoeven, harus berurusan dengan hukum lantaran konten YouTube yang dibuatnya awal Oktober lalu memantik kegaduhan publik. Dalam video tersebut, Paula mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tujuannya untuk melaporkan tindak KDRT yang dilakukan Baim, suaminya. Bapak Ibu kenapa? Enggak, saya mau bikin pelaporan bisa Pak. Lapor apa Bu? Bikin pelaporan tindak KDRT. Adapun Baim menunggu di dalam mobil bersama sopir. Tak berselang lama, Baim menghampiri sang istri dan memberitahu petugas polisi bahwa laporan tersebut hanyalah candaan semata alias prank untuk kebutuhan konten. Awalnya itu tujuannya, karena kan lagi ada isu KDRT, jadi tujuannya itu untuk mengedukasi. Edukasinya itu gimana loh kalau ada korban KDRT, cara lapornya itu gimana. Itu tujuan awal, niat luhurnya. Ya udah kita datang ke sana. Ternyata dalam proses itu dijelaskan bahwa kalau ada laporan KDRT, bukan wilayah hukumnya di Polsek, harus di Polres. Ini kan sesuatu nilai edukasi buat masyarakat ya, bahwa kalau melapor KDRT itu di Polres, bukan di Polsek. Nyatanya banyak pihak yang menganggap konten video prank tersebut telah merendahkan korban KDRT dan mendiskreditkan pihak kepolisian. Inilah yang mendorong komunitas Sahabat Polisi Indonesia melaporkan Baim dan Paula ke polisi. Ya, kita dari Sahabat Polisi Indonesia, kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat. Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Usai menjalani pemeriksaan pada 8 Oktober lalu, Baim dan Paula sempat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Pak, lu ada 8 handphone ini. Mereka apalagi tidak menghargai, apalagi merendahkan institusi kepolisian. Kenapa saya langsungin? Saya mau tahu reaksi kepolisian itu seperti apa. Kita memang kalau Paula itu yang melaporkan. Minta maaf kepada institusi kepolisian, kita menyesal dan juga kepada masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, Polres Jakarta Selatan masih mendalami kasus ini.
Selain memeriksa Baim dan Paula, polisi juga memeriksa tim produksi video prank tersebut. Ya, untuk yang diperiksa, untuk pertama yang melaporkan dari sahabat polisi Indonesia, saksi korban, kemudian kita sudah memeriksa dari 3 saksi, yaitu dari driver, kemudian 2 kameramen. Jadi itu untuk kasus yang pertama. Kemudian yang untuk kasus yang kedua yang dilaporkan Undang-Undang ITE, kita sudah memeriksa juga dari saksi korban, kemudian juga saksi yang diduga. Ya, kemudian juga sudah dijadwalkan minggu depan untuk memanggil driver, kemudian kameramennya juga. Ada 2 dugaan tindak pidana yang dilakukan Baim dan Paula, yakni laporan palsu dan penyebaran informasi palsu melalui media elektronik. Untuk saudara BW dan P yang sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan ada 2 kasus. Pasal 220 KUHP adalah pemberitahuan atau laporan yang dianggap ada padahal kejadiannya tidak ada. Itu sanksinya adalah 1 tahun 4 bulan. Undang-Undang ITE nomor 51 yang disangkakan. Ancamannya adalah 12 tahun penjara. Jadi menyebarkan dengan elektronik. Nah, itu dokumen elektronik. Jadi itu yang disebarkan, kemudian itu yang ceritanya dianggap ada padahal tidak ada. Kuasa hukum terlapor menilai delik pidana laporan palsu masih bisa diperdebatkan. Kendati demikian, pihaknya mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kalau perdebatan soal laporan palsu, kalau menurut saya dari sisi hukumnya itu kan ada niat jahat. Itu kan salah satu unsur, kan harus ada niat jahat. Salah satu unsur loh. Mens reanya itu apakah terpenuhi atau tidak? Nah, cuma ini kan pendapat hukum saya. Tetapi selanjutnya kita percayakan kepada pihak kepolisian, penyelidik yang sementara ini melakukan proses itu, kami percayakan sepenuhnya kepada tim penyelidik dari Polres Jakarta Selatan. Konten prank yang membuat gaduh masyarakat kerap terjadi, bahkan tak jarang berujung ke ranah pidana. Setelah kejadian saya konten prank daging sampah itu kan saya tersandung di hukum, tapi dari pelajaran dan pengalaman kemarin saya mendapatkan ilmu bahwa konten prank yang positif itu yang tidak menjahilin orang. Kira-kira siapa yang bakal kena prank ini nih? Kita lihatin aja yuk, gue keluar ya. Prank merupakan aksi jahil yang ditujukan kepada orang lain. Para pembuat prank berharap objek mereka berekspresi spontan. Inilah yang acap kali menghadirkan kelucuan. Tapi jika tak hati-hati, video prank bisa jadi bumerang. Alih-alih melucu, malah merugikan orang lain. Ujung-ujungnya pembuatnya terseret ke ranah hukum. Masih ingatkah Anda dengan YouTuber Ferdian Paleka? Awal Mei 2020 lalu, ia dan 2 temannya membuat prank membagikan kardus sembako berisi batu dan sampah kepada transgender di Bandung, Jawa Barat. Warganet mengecam video mereka karena dianggap merendahkan kelompok tertentu dan tak memiliki empati di masa pandemi COVID-19. Ferdian Paleka sempat berurusan dengan polisi, namun berakhir damai lantaran korban mencabut laporan. Kejadian serupa juga dialami YouTuber Edo Putra pada awal Agustus 2020 lalu. Gara-gara konten prank video membagikan kantong kresek daging kurban yang ternyata berisi sampah, Edo berurusan dengan hukum. Ia sempat ditahan dalam perkara Undang-Undang ITE dan terancam 10 tahun penjara. Nah, jadi tujuan saya membuat konten prank itu awalnya untuk menghibur, tapi nggak taunya dampak dari semua itu bermasalah. Nah, pada saat itu mungkin juga umur saya terlalu muda sehingga saya itu masih egois tanpa berdiskusi dulu sama tim saya. Padahal tim saya sudah memberikan masukan kepada saya bahwa prank ini mungkin akan dapat kecaman dari netizen, sehingga saya itu tetap membuat prank itu. Edo menyesali kesalahannya. Ia mendapat pelajaran berharga dari kejadian tersebut.
Lelaki 25 tahun ini mengaku tak kapok membuat konten prank. Edo berjanji akan membuat video prank yang positif. Kalau kita konten prank itu bodoh mas, kalau kita sampai tersandung hukuman. Nah kebanyakan konten kreator kita ini membuat prank yang menjatuhi orang, yang nggak masuk di akal. Makanya kita itu kalau membuat konten prank itu harus dipikirkan secara baik, diskusi dulu bagaimana apakah video ini wajib dipublish atau tidak. Tapi karena jiwa prank saya ini prankster sejati, mungkin di tahun depan itu saya akan membuat konten yang lebih positif untuk prank. Dan saya akan kolaborasikan prank sama komedi mas. Jadi prank tapi lucu-lucuan dan tidak menjatuhkan orang. Demi menggaet viewers dan subscribers, beberapa YouTuber gemar membuat konten prank. Pengamat media sosial menyebut prank merupakan hiburan ringan yang mudah dibuat dan kerap dijadikan jalan pintas mengerek jumlah penonton. Jadi konten prank itu memang menarik kita membuat jadi viral. Salah satunya adalah aspek emosi yang ada di situ. Jadi social currency. Kalau orang terlihat mengeluarkan ekspresinya, marah, tersinggung, menangis, itu menarik ya. Kemudian tentu ada cuan di situ ya, ngerjain orang, kemudian viral, kemudian juga mendapatkan keuntungan uang dari konten yang ada di YouTube. Kemudian subscriber juga bertambah. Nah ini tentu membuat orang menjadi suka, lama-lama kecanduan untuk membuat konten prank. Konten prank itu lebih mudah untuk dibuat dibandingkan konten lainnya. Faktanya, di antara konten-konten prank tersebut ada yang kelewat batas, bahkan sempat ditangani pihak berwajib. Kurang pahamnya konten kreator pada budaya dan kondisi sosial masyarakat ditenggarai menjadi salah satu pemicu kasus video prank bermasalah terus berulang. Karena kita hanya berhadapan dengan layar ini, semua orang lupa sebenarnya Anda berhubungan dengan manusia-manusia lain, yang artinya Anda juga harus memperhatikan hak-hak manusia lain, Anda harus memperhatikan etika, budaya, dan keamanan bagi sesama manusia. Dari prank-prank tersebut bisa menimbulkan keributan antara pelaku dan korban. Konten-konten prank juga memungkinkan seseorang untuk berhadapan dengan hukum. Reaksi setiap objek prank tentu berbeda. Demikian pula tanggapan para penonton video prank tersebut. Guna mengetahui seberapa jauh reaksi spontan objek prank, kami melakukan eksperimen sosial. Saya akan melakukan eksperimen sosial dengan menawarkan cemilan gratis ini. Kemudian saya berpura-pura akan memberitahu jika ternyata cemilan ini sudah kadaluarsa. Mari kita lihat ekspresi mereka. Bang, permisi. Saya Faisal bang dari Bogor. Kita lagi buka usaha kue pie. Lagi pengen cari masukan dari konsumen kayak gitu. Gini gak bayar kok, gratis. Boleh dicoba bang? Enak-enak aja bang. Bentar bang ya, telepon dari bos saya, Bogor. Halo bos. Emang kenapa? Salah bawa. Kadaluarsa. Oh, udah kadaluarsa, salah bawa. Gak ada efek samping ke tenggorokan gitu? Salah. Perut? Enggak lah. Ini gak apa-apa kadaluarsa? Enggak apa-apa, udah lanjut ke angkatan. Faisal dari Bogor lagi merintis usaha kue pie kayak gitu. Lagi ngerintis sih, cuman pengen tahu testimoni atau masukan dari calon pelanggan lah. Saya bawa tester rasa coklat kacang kayak gitu. Boleh nggak minta masukan? Gimana rasanya? Takut kemanisan atau terlalu gurih atau apa? Pas, enak. Enak kayak gitu. Teksturnya juga pas sih. Oke. Sebentar kak, ada bos kebetulan telepon. Oh iya. Halo. Hah? Serius? Astagfirullahaladzim. Serius lu? Udah kadaluarsa ternyata. Tapi masih enak tuh. Hah? Enggak, masih enak tapi. Serius? Waduh, salah bawa saya.
Udah lewat 3 bulan. Untung belum makan dikit sih. Tapi masih enak kok. Tapi di tenggorokan ada efek, tapi nggak tahu di perut kayak gitu. Nggak ada sih. Ya nggak apa sih, belum banyak juga kok makannya. Untung masnya juga ngasih tahu, jadi belum dimakan semua. Dengan eksperimen sosial yang sudah saya lakukan tadi, apakah membuat kakak kesal, marah, tersinggung, atau bagaimana tanggapannya? Sempat kaget ya, apalagi kita dari tawaran dari orang asing dan ternyata kadar keluarsa. Bukan salah masnya, bukan masnya sengaja untuk ngasih saya makanan kadaluarsa. Jadi saya nggak tersinggung sih. Enggak sih, marah sih enggak. Mungkin tergantung pranknya juga. Kalau menurut saya kalau ini prank-prank kayak gini, yang tadi makanan gitu, agak kaget juga sih. Coba untuk marah enggak lah. Dari eksperimen sosial yang kami lakukan, objek sasaran prank sesungguhnya bisa menerima dengan lapang dada, tergantung jenis prank dan yang penting tak merugikan si objek. Lantas, apa saja batasan-batasan yang diterima oleh masyarakat? Dan kita sebagai konten kreator, kita harus punya kepekaan terhadap sosial, harus peka terhadap masyarakat. Kalau nggak peka, bahaya. Tiap konten kreator berlomba menghasilkan karya terbaik dan menarik. Berharap viral guna meraih popularitas. Sayangnya, tak semua pegiat media sosial memahami hukum maupun aturan beraktivitas di ranah digital. Tak heran jika kasus video prank kontroversial terus bermunculan. Siapapun yang melanggar hukum dapat dijerat pidana dan Undang-Undang ITE. Prank itu dapat bersifat melawan hukum ketika dia memenuhi unsur delik sederhananya. Contoh dalam kasus Mbak Aibong, dia prank kepolisian, nah ini dia bisa memenuhi pasal 220 KUHP. Nah, kemudian terlebih kalau misalkan kasus Ferdian Paleka, kenapa dia bisa diproses? Dia memenuhi karena dia mengupload, dia memberikan prank berisi sampah kepada para waria gitu dan lain sebagainya di masa pandemi. Nah, itu dan itu diupload sehingga dikategorikan sebagai penghinaan melalui Undang-Undang ITE. Tapi kalau penghinaan dia 4 tahun. Cuma kalau Ferdian Paleka kenapa kemudian ditahan? Karena dia berkaitan dengan pasal 33 juga. Jadi konten penghinaan yang menimbulkan akibat yang merugikan, ancaman pidananya menjadi 6 tahun. Seorang konten kreator mesti memegang teguh prinsip menghargai orang lain. Inilah yang berusaha dipegang oleh konten kreator asal Ambon, Muhammad Haikal Reniur Warin. Ia menjadi pegiat ranah digital sejak 2016 silam. YouTuber yang memiliki 1 juta lebih subscribers ini kerap membuat konten prank. Beberapa video prank buatannya berhasil membetot jutaan penonton. Kalau menurut saya sih yang pertama, kita harus mikir bahwa konten kita ini nggak boleh merugikan orang lain. Itu salah satu prinsip yang saya tanamkan di konten saya, Bang. Saya kalau misalkan bikin konten prank, setelah selesai bikin konten, saya samperin target yang saya kerjain, terus saya menjelaskan semua, terus saya minta persetujuan. Kalau mereka nggak izinin, saya nggak bakalan upload. Kalau misalkan mereka nggak izinin, terus saya upload, itu jatuhnya udah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, membuat konten di media sosial dijamin undang-undang. Meskipun demikian, ada yang perlu diperhatikan agar konten yang menarik tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Para pegiat digital tak cukup menguasai keterampilan digital, namun mesti beretika. Tidak boleh memposting yang kesadisan dan lain sebagainya, ada yang mempermalukan, yang menghina Indonesia ini. Ada 6 agama, ada 187 kelompok aliran kepercayaan, ada 1.340 suku bangsa, ada 718 bahasa daerah yang jangan sampai dihina, kemudian direndahkan ya acuannya. Kewajiban bagi siapapun manusia digital yang hidup di era teknologi sekarang untuk belajar, untuk cari tahu apa sih sebenarnya yang diizinkan, dibolehkan dan maupun tidak ketika Anda membuat sebuah konten. Tidak cukup hanya menguasai keterampilan digital, Anda memerlukan etika, lalu kemudian memperhatikan budaya. Membuat video prank sah-sah saja. Namun ingat, Anda harus pandai memilah tema untuk dijadikan konten prank. Maka sepatutnya konten kreator memiliki kepekaan sosial. Semuanya bisa dijadiin objek, tapi nggak
semuanya bisa dijadiin konten. Dan kita sebagai konten kreator, kita harus punya kepekaan terhadap sosial, harus peka terhadap masyarakat. Kita harus berpikir bahwa, oh ini nggak boleh nih, ini nggak baik nih, ini bisa berpengaruh ke masyarakat. Kalau nggak peka, bahaya. Membuat konten prank sah-sah saja. Namun ingat, jika tak hati-hati, Anda bisa berhadapan dengan hukum. Lantaran ada norma sosial dan aturan hukum yang harus Anda perhatikan. Tetap kreatif, tapi jangan meresahkan.